Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya ya, dosen kalian Ridwan Salam Buase di materi kali ini. Saya nggak tahu, saya sudah kasih materi yang berapa, tapi yang jelas ya semoga Anda sehat selalu dan semoga device kalian ya, entah kalian mengedit menggunakan laptop atau komputer di kampus atau komputer PC atau laptop teman ataupun menggunakan gadget, laptopnya atau gawainya juga fine-fine aja karena kita akan ngedit ya sifatnya sebenarnya sederhana ya projectnya. Kita di sini kebetulan punya project buat bikin video semacam video iklan untuk produk bukan produk sih, tapi untuk usaha mahasiswa teman-teman kalian juga gitu ya. Saya senang kalau ada mahasiswa saya tuh punya usaha gitu ya. Artinya dia punya perencanaan bisnis ke depannya dan bisa belajar di luar gitu. Ya, ini saya punya footage-nya ya. Kebetulan saya dikasih izin untuk membuat videonya. Nah, kita bisa pakai untuk praktikum kita pada kali ini gitu ya. Oke, yang pertama, tekniknya adalah kalian harus bikin sequence baru ya. Caranya adalah klik file, oke, new kemudian sequence gitu ya. Kemudian nanti akan muncul menu seperti ini ya. Kalau kalian sudah file new sequence, nanti tentukan nomor sequence-nya mau nomor berapa, kemudian klik yang bagian settings-nya, klik di sini custom gitu ya. Saya suka custom karena saya suka bikin sendiri, jadi kita custom aja gitu ya, kita custom. Ya mungkin di sini juga sebenarnya sudah ada beberapa opsi ya. Di antaranya sih biasanya kita pakai yang ini gitu. Cuma kan ini dia landscape, sedangkan kita mau bikin video yang portrait gitu ya. Video portrait itu biasanya untuk snapgram, WhatsApp, story gitu ya, story Instagram juga gitu ya. Oke, di sini time base-nya ya, di sini banyak berbagai macam versi, ada yang bisa pakai 23976, ada yang 25, ada yang 30. Ya kalian bisa coba tes 30 sih kalau mau yang keren sebenarnya. Cuma ya itu kayaknya agak bikin berat komputernya gitu ya. Jadi kita pakai ya untuk ini ya 23976 aja dulu. Nah, frame size-nya ini dia yang akan sedikit memakan tenaga komputer atau device kalian. Frame size-nya kita pakai 1080 1920. Nah, biasanya kita main 16:9 atau landscape. Nah, kali ini kita main portrait gitu ya. Ngeditnya jadi hasilnya nanti potret seperti ini nih gitu ya. Nah, dia nggak nyamping atau tiduran landscape seperti yang dulu-dulu. Oke, ini pastikan ya, jangan kebalik ya. Nah, biasanya kalau yang landscape itu 1920 di sini 1080. Nah, ini kita taruh ini 1080, ini 1920, pastikan ini 9:16. Kalau angkanya belum 9:16, kamu klik di bagian ini nih, biasanya masih anarmopic gitu ya, atau HD anarmopic. Pastikan kamu klik square pixel, jadi di sini 9:16. Ini ngikutin format template-nya aja ya. Kalau misalnya di sini kamu bukan QuickTime, AVI, tapi kalau memang itu bawaan dari Adobe-nya, wis biarin aja, nggak usah kamu otak-atik gitu ya. Mungkin itu sudah takdirmu menggunakan Adobe Premiere jenis yang Anda gunakan saat itu dan dia agak sedikit berbeda dari ini. Kalau untuk audionya ya samain 48 gitu ya. Itu 48. Oke, nomor channelnya ya tulis aja dulu, ini biasanya masih bisa di konfigurasi ya, masih bisa diedit, cuma ya biarin aja dulu 2, kemudian kalian klik OK. Gitu ya. Nah, klik OK, nanti akan muncul sequence seperti ini. Nah, kalian pertama download dulu video, aduh ini belum selesai nih. Video yang namanya draft latar gitu ya. Video draft latar, tunggu ya saya cek nih. Oke, video draft latar nih sudah ada. Nah, ini kalian download ya. Nah, ini videonya ya, kalian download fullnya. Caranya ya kamu klik linknya, kemudian masuk ke website pihak ketiga, download gitu ya. Downloadnya yang ukuran 1920 1080, tujuannya supaya biar dia tetap HD atau HD gitu ya. Oke, kemudian nanti kamu masuk ambil yang video yang keduanya nih, yang namanya video apa nih namanya nih, aku agak lupa nih. Nih, draft latar 1. Oke ya. Nah, video draft latar 1 itu adalah video yang sebenarnya saya sudah edit gitu loh. Jadi, saya sudah edit di bagian beberapa gitu ya. Di bagian sini gitu ya. Ini. Namun ada beberapa slot kosong nih gitu ya, slot kosong. Nah, slot kosong ini ya. Saya minta teman-teman mengisi slot gambar yang kosong ini. Nah,
Kemudian setahu saya nanti ada gambar ketiga, gambar susulan yang menunjukkan tentang produknya. Kalian bisa menaruh gambar ketiga tersebut di bagian ini, ya, bagian kosong-kosong ini. Nah, saya juga kebetulan belum membuat texting gitu ya. Saya belum membuat texting karena saya mungkin sedang kekurangan ide gitu ya. Lagi lack of creativity. Nah, tapi kalian mungkin bisa gitu ya. Kalian punya ide gagasan tersendiri untuk membuat teksnya mau seperti apa. Oke, instruksinya adalah kalian bisa kalian pertama adalah melengkapi gambar ya, melengkapi gambar baik yang space kosong ya, space kosong blank space seperti ini ya sampai selesai, sampai di sini videonya. Kemudian nanti kalian tambahkan teks ya, tambahkan teks. Kalian bisa modifikasi menggunakan teknik dual color gitu ya, gradient color ya. Caranya bikin teks kan kemarin udah diajarin, file, kemudian new, kemudian di sini ada legacy title, atau yang pakai CS langsung aja file new title. Gitu ya. Kamu mau pakai sistem ritmik yang teksnya berubah warna dalam hitungan detik dan irama beat, atau kamu mau bikin dia multicolor, goyang-goyang juga nggak ada masalah ya. Kamu testing efek-efek transisi gitu ya yang ada di sini ya. Oke, mana tuh video transition? Nah, di sini juga it's okay. Nah, yang ketiga, Anda diperbolehkan memodifikasi gambar yang ada dari draft 1. Jadi mungkin Anda kurang sreg dengan video yang sudah saya susun. Nah, kamu punya gagasan tersendiri nih. Saya kayaknya video depan tuh bagusnya video yang mereka lagi naik mobil. Nah, ada kebetulan gambar yang shot yang lagi naik mobil saya nggak pakai karena menurut saya nggak inline dengan timeline dari storytelling dari video yang mau saya buat gitu ya. Nah, kamu mau masukin itu, ya it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kamu punya set of creativity tersendiri gitu dalam menyusun gambarnya. Nah, tasnya adalah yang pertama tadi ya, sekalian melengkapi gambar. Mana nih? Notepad. Silahkan, sorry. Silahkan lengkapi gambar ya. Lengkapi gambar dengan gambar dari bukan dari dengan footage ya, dari video latar, kemudian dan video ketiga. Nanti akan saya kasih linknya ya, link menyusul. Oke, pada video draft 1 oke ya. Nah, yang ini yang sudah saya buat, ini video draft 1, tapi saya save-nya sudah dalam bentuk video, teman-teman. Jadi, Anda silahkan mengedit dulu, download dulu, nanti videonya sudah jadi satu tuh, sudah lengkap dia seperti ini, urutannya, gitu ya. Nah, jadi, itu juga akan meminimalisir komputer kalian bekerja lebih keras, gitu. Kalau ini kan lumayan nih, gitu ya. Lumayan makan memori RAM-nya, gitu. Nah, kalau yang kalian sudah terima itu sudah dikompresi YouTube, insya Allah nggak terlalu berat ya. Yang kedua itu tambahkan teks ya, tambahkan teks pada atau title ya, title yang dikombinasikan pada irama beat lagu, storytelling footage ya, kemudian gambar ya. Yang ketiga, Anda boleh memodifikasi ya si gambar draft 1 ya. Dengan kreativitas Anda sendiri. Oke. Keempat, Anda wajib ekspor ke dalam satu video, lalu mengupload di WA Story dan Instagram. Untuk Instagram, silahkan mention akun saya untuk dinilai ya. Untuk dinilai. Oke, nanti saya akan mendapatkan linknya ya. Usahakan kalian save linknya, dan ini video ini juga ditaruh di yang disimpan di IG gitu loh, supaya nggak kehapus gitu kan. Kalau di IG Story cuma tahan 24 jam. Nah, kalau nggak salah saya lupa tuh, saya agak jarang main Instagram, supaya dia tersimpan terus gitu loh. Mungkin kamu uploadnya di
di feed atau di apa gitu ya, yang dia bisa steady terus gitu, nggak kehapus-hapus. Nah, ini mention saya ya, supaya saya bisa nanti absen dan nilai gitu ya. Nah, cara ekspornya ya, kalau kalian ceritanya sudah ngedit ya, sudah nambahin teks, videonya udah lengkap, cara ekspornya perhatikan, klik file. Oh my god, oke. Kemudian klik export di sini, atau kalian pakai hotkeys Ctrl+M. Ya, kalau di mana di Macintosh ya, dia pakai Command M gitu ya. Nah, kamu klik, nah nanti akan ada menu tampilan seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama kamu lihat dulu gambar di depan, caranya klik timeline yang ada di bawah ini. Pastikan detik pertamanya adalah gambar yang kalian inginkan. Kemudian pindah ke bagian akhir, ya, cek lagi. Bagian akhir ini juga merupakan bagian detik yang kalian inginkan. Jadi misalnya video saya berakhir di detik ke-53 nih, ya. Ya berarti dia udah cocok sesuai. Nah, biasanya kalau kalian ada naruh gambar atau footage di belakang detik 53, anggaplah di 59 ya di sini atau menit ke-1, itu dia akan kebaca dan menanyakan apakah kamu juga mau mengekspor video yang ada di belakangnya. Jadi nanti durasinya akan lebih dari 53. Nah, durasinya yang akan digunakan dalam proyek tugas ini hanya sampai 53 detik atau tidak lebih dari 1 menit. Gitu ya. Nah, jadi audionya sudah pakai dari audio yang draft 1, ya udah langsung pakai yang audionya ini aja untuk dijadikan standar. Ya, jadi nanti semua durasinya sama. Ya, kemudian ditaruh di bagian akhir, kemudian kalian klik format, pastikan kalian menggunakan H264. Dulu kita biasanya menggunakan AVI, teman-teman. Nah, saya jelasin. AVI itu gambarnya berat, ya, berat, gambarnya jelek, dan size-nya besar, gitu ya. Berat itu artinya di play itu agak makan tenaga, gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan AVI itu untuk membuat animasi gitu ya. Karena dia detail by detail gitu. Kuat sekali. Apalagi yang AVI uncompressed. Wah, ini paling keren ini. Cuma ya besar filenya nih lumayan tuh ya. Nih, saya klik yang AVI uncompressed, itu Premiere aja nggak bisa menentukan besar filenya. Itu. Nah, kalau kita pakai yang AVI ya sama nih. Dia juga belum tahu berapa. Nah, kalau kita pakai yang H264, yang H264 doang ya, bukan yang Blu-ray. Nah, Adobe akan memberikan estimasi size filenya. Nah, kalau di sini dia masih 65 MB. Mungkin nanti dari kalian agak sedikit berbeda angkanya. Tergantung dari seberapa depth footage yang kalian gunakan, sama kompleksitas teks atau animasi ataupun efek yang kalian aplikasikan. Nah, untuk preset ya, oh ya, di bagian sini juga ada H264 Blu-ray yang biasanya kita gunakan untuk mengekspor file tersebut menjadi file DVD, film DVD yang bisa diputar langsung di DVD. Nah, ada juga yang menggunakan di QuickTime ya, ini biasanya untuk produk Apple. Ya, it's okay, cuma ini juga lebih besar, filenya hampir sama kayak AVI. Jadi biasanya orang yang jago di bagian animasi itu mengedit menggunakan After Effects ataupun Premiere Pro untuk membuat efek animasinya. Dia ada dua opsi, menggunakan AVI atau menggunakan QuickTime ya. Dulu saya juga pernah menggunakan Windows Media nih teman-teman. Cuma Windows Media ini agak lain-lain gitu loh, enggak terlalu menjanjikan gitu. Di sini kita bisa pilih di Windows Media ini, misalnya kita mau pakai yang HDP HD 1080 gitu ya. Nah, tuh kan dia balikin lagi tuh gambarnya gitu ya. Nah, tapi sudah ada estimate filenya gitu ya. Oke, ya. Kita pakai aja yang H264. Ya, ini untuk konsumsi yang paling umum. Pokoknya kalau file kamu yang kamu edit mau ditaruh di digital, itu H264 itu yang paling biasa digunakan. Ya, yang paling bagus, filenya ringan, mudah dikompresi, dan bisa diupload di YouTube atau di sosmed. Nah, gitu ya. Kalau di TV biasanya dia pakai AVI atau QuickTime. Oke, di sini preset kamu pilih yang high bitrate. Kalau laptop kamu kentang ya, wes pakai yang medium bitrate. Yang high bitrate sama medium bitrate itu bedanya apa, Pak? Yang medium itu ya kelas medium tuh, size-nya aja 20 MB. Tapi kalau kamu pakai yang high bitrate, wah itu ini kualitasnya gede. Pak, kok saya nggak bisa ngelihat bedanya? Ya, kalau mau ngelihat bedanya memang harus di
ekspor keduanya. Jadi kamu bisa ngebandingin satu persatu videonya, gitu ya. Kamu pilih, Pak, ini kok ada yang bagian high quality, high quality. Iya, tapi ini high quality-nya nanti dibalik lagi nih urutan gambar sequence-nya ya, pancinya dibedain lagi tuh. Jadi kalau misalnya kamu bikin untuk YouTube ya ada juga nih di sini nih, cuma ya filenya masih di landscape-in karena kan YouTube itu kan buat landscape. Di sini belum diupdate untuk YouTube yang versi story juga gitu ya. Nah, kamu pakai yang high bitrate ya. Nah, di sini kamu output name-nya, kamu klik. Nah, di sini tempat kita mau taruh videonya itu di mana. Jadi video kamu yang kamu edit ini akan dijadiin satu video, teman-teman. Nah, kamu pilih di sini di output name. Kamu mau taruh di folder mana? Kamu mau taruh di desktop boleh, video boleh. Kalau saya di video nih ya. Nah, di video saya langsung hapus dan bikin file name-nya gitu ya. Tugas 2 editing gitu ya. Nah, contoh nih. Kemudian kamu klik save. Nah, dia akan ke save nih di sini. Pastikan dua item ini terklik, teman-teman ya. Itu, terklik. Nah, di bagian ini aku jelasin lagi nih ya, supaya kalian ngerti dan supaya kalian pinter dan supaya kalian jago. Nah, di bagian atasnya nggak usah dilihat ya. Efek, nah kamu klik yang video, di sini ada bitrate encoding. Nah, VBR 1 itu teorinya supaya dia akan nanyain gitu. Di VBR 1 ini sebenarnya udah oke gitu. Di VBR 2 itu saya sampai sekarang belum menemukan perbedaannya gitu. Jadi sebenarnya sama aja, hanya saja kalau kamu pakai opsi yang di luar VBR 1 itu lebih lama ekspornya gitu ya. Nah, yang membedakan adalah di sini teman-teman nih. Kamu ngelihat target bitrate dan maksimum bitrate ya. Target bitrate ini adalah target video kalian transfer file itu bergulir gitu atau berputar. Jadi contoh, misalnya kamu kalau makan nasi 1 detik cuma bisa makan 1 sendok, nah, itu akan cukup lumayan cepat gitu dibandingkan kamu cuma bisa makan 1 sendok dalam waktu 10 detik. Konsepnya sih seperti itu ya sederhananya. Jadi ditargetkan Anda bisa makan 1 sendok selama 10 detik gitu ya. Jadi targetnya adalah video ini bisa diputar dalam 1 detik itu 10 MB. Jadi semakin tinggi ini, semakin bagus dan semakin jernih videonya ya. Tapi minusnya semakin besar juga, semakin tinggi target bitrate, semakin besar juga filenya. Coba nih, saya tes di 29 tuh naik kan gitu filenya gitu. Dan yang kedua, di YouTube itu memang dia coba nih cek kecepatan internet kalian tuh berapa. Ada yang cuma 3 MB per second. Ya kalau kita paksain sampai 29 atau 30 MB per second itu nggak akan ketemu gitu. Ujung-ujungnya nanti filenya akan dikompresi ke arah 3 MB per second gitu. Jadi sama aja bohong gitu. Kamu bawa nasi sebakul ternyata kalian cuma bisa makan 2 sendok atau 3 sendok gitu kan percuma gitu ya. Nah, biasanya sih kita sesuaikan lah gitu ya. Biasanya tadi kan angkanya berapa tuh ya? Saya lupa lagi. Aduh, saya klik aja nih di sini high bitrate. Nah, saya cek ke belakang, ke bawah. Nah, ternyata 10 ya. Nah, kalau yang medium, kita lihat ya bitrate-nya berapa yang medium. 3 dan 6. Nah, memang di 3 dan 6 ini adalah angka yang paling major gitu loh, yang udah oke sebenarnya. Makanya opsi yang kedua adalah kalau kamu ngerasa laptop kamu nggak kuat gitu ya di high bitrate, kamu pakai medium bitrate, angkanya pastikan di 3 sama 6. Pak, kalau saya nggak mau pusing, ya wes, kalau kamu nggak mau pusing, klik H264, klik match. Dah nih, nggak ada pusing-pusingnya. Dia akan mengekspor sesuai dengan yang ada di sini nih. Source-nya 1080, 1920, angkanya akan sama semua di sini. Kalau dia nggak diklik match-nya, nah ini pasti akan ada perbedaan. Jadi misalnya dari semua bahan itu akan diedit atau dikompresi lagi oleh Adobe Premiere supaya menjadi sebuah bahan yang kalian inginkan. Artinya ini bisa jadi sebuah plating gitu loh, sebuah packaging dari file yang Anda sudah buat gitu. Dari masakan yang sudah Anda buat mau di packaging seperti apa. Oke ya, kita coba yang medium bitrate, kemudian kamu klik export. Nah, kalau kamu pakai QWW, QWW ini apa ini ya? Tulisannya saya lupa nih. QWW ini kalau diklik, dia akan membuat di tabel antrian gitu. Tapi nggak usah ya. Ini agak ribet ya. Biasanya kalau kamu udah kerja banyak, kamu pakai QWW gitu ya. Jadi tekniknya adalah kamu mau ngekspor video 1,
kemudian kamu mau ngedit lagi video yang kedua. Nah, makanya kamu taruh di Kiwiwi, nanti kamu ngedit video yang kedua, ngedit video ketiga, ngedit video keempat, habis itu klik Kiwiwi-nya. Nah, baru diekspor langsung 3 video itu diekspor. Gitu. Jadi terserah kamu pakai yang mana, it's okay. Saran saya langsung aja klik export. Nanti akan muncul menu loading, dan kalau sudah selesai, loadingnya selesai, akan masuk kembali ke sequence seperti ini. Kamu cek di videonya ya, di foldermu, nanti ada di situ ya. Oke, pastikan juga di video kalian itu ada nama dan NIM di awal ya. NIM di awal video ya. Saya sudah ngasih slot di bagian depan sini ya teman-teman ya. Nih bagian depan nih. Aduh. Nih, bagian depan sini. Nah, kamu bisa, aduh, sorry nggak kelihatan ya. Nih, saya klik home, mana home? Aduh, home. Home, ini dia. Oke ya, nih bagian ini untuk nama dan NIM kamu. Dikit aja slotnya, nggak usah banyak-banyak. Ini nggak sampai 1 detik. Nah, nanti kan videonya bisa saya post. Ya. Oke, sekian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain silahkan ya. Dan selamat mencoba. Assalamualaikum.